Kalau kita ngomongin Indonesia, yaitu negara yang kita cintai ini, kita tahu ya Indonesia ini memiliki keberagaman budaya, kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, secara geografis, Indonesia itu luas banget. Saking luasnya kalau kita sandingin dengan benua Eropa, panjang Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini bisa menutupi Eropa. Luasnya itu bisa dari Inggris sampai ke wilayah Asia seperti Iran, Irak, dan Kazakhstan. Selain itu, Indonesia telah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan juga dalam beberapa dekade terakhir. Perekonomian Indonesia telah berkembang pesat menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. Namun, di balik keanekaragaman, kekayaan alam, luasnya geografis, dan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan ini, terdapat dua aspek penting yang perlu kita telaah lebih dalam. Pertama, mengenai konsep otonomi daerah yang dirancang untuk memberikan kewenangan kepada setiap daerah di Indonesia, dan kedua, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini terhadap kondisi ekonomi nasional. Kedua aspek ini memiliki peran yang signifikan dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mari kita telusuri lebih lanjut tentang konsep otonomi daerah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian negara ini. Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur, mengelola sumber daya lokalnya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah, pemerintah ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan menciptakan inovasi di tingkat lokal. Sebelum kita mengeksplorasi dampak otonomi daerah, mari kita pahami tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan memberikan kewenangan kepada daerah di Indonesia. Pemerintah ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Pemerintah percaya bahwa dengan memberikan kontrol yang lebih besar dengan kepala daerah, masyarakat lokal akan lebih terlibat dalam proses pembangunan yang mengarah pada solusi yang lebih tepat dan relevan bagi kebutuhan mereka. Tujuan lainnya adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Indonesia memiliki keberagaman besar dalam hal sosial, ekonomi, dan geografis. Otonomi daerah diharapkan menjadi solusi untuk menyimbangkan pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri dan menciptakan inovasi di tingkat lokal. Namun, seperti halnya dengan kebijakan besar lainnya, ada dampak yang timbul dari implementasi otonomi daerah ini terhadap kondisi ekonomi nasional. Mari kita jelajahi lebih lanjut masalah-masalah yang muncul dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Pemerintah pusat merespon masalah ini dengan memberikan kebijakan pembangunan nasional yang lebih terarah. Mereka memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada daerah yang membutuhkan untuk memastikan kesetaraan dalam pembangunan. Solusi terbaik adalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengidentifikasi masalah secara lebih baik dan menemukan solusi yang sesuai untuk setiap daerah. Demikianlah konsep otonomi daerah di Indonesia, memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan meskipun menimbulkan beberapa masalah. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.